Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Iskrawini. Saya dari Peminatan Kesehatan Reproduksi Angkatan 2019, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara gender dengan kesehatan reproduksi. Pada konferensi perempuan sedunia keempat yang dilaksanakan di Beijing pada tahun 1995, WHO menyatakan dengan jelas pendekatan gender dalam kesehatan mengenali bahwa faktor sosial, budaya, serta hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan merupakan faktor penting yang berperan dalam mendukung atau mengancam kesehatan seseorang. Terdapat 3 keterkaitan yang dijelaskan dalam konferensi tersebut. Yang pertama yaitu jenis kelamin, gender, dan kesehatan. Pola kesehatan dan penyakit pada laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan yang nyata. Perempuan sebagai kelompok cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih panjang daripada laki-laki, yang secara umum dianggap sebagai faktor biologis. Namun dalam kehidupannya, perempuan lebih banyak mengalami kesakitan dan tekanan daripada laki-laki. Yang kedua yaitu pengaruh gender terhadap kesehatan reproduksi laki-laki. Sehubungan dengan peran gender, laki-laki tidak terlalu tertarik untuk mempelajari kesehatan seksual dan reproduksinya, sehingga pengetahuan mereka cenderung terbatas. Hal ini menyebabkan laki-laki kurang berminat mencari informasi dan pengobatan terhadap penyakit, misalnya infeksi menular seksual atau IMS. Dan yang ketiga yaitu pengaruh gender terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Menikah di usia muda bagi perempuan berdampak negatif terhadap kesehatannya. Namun, menikah di usia muda kebanyakan bukanlah keputusan mereka, melainkan karena ketidakberdayaannya. Di beberapa tempat di Indonesia, kawin muda dianggap sebagai takdir yang tidak bisa ditolak. Perempuan tidak berdaya untuk memutuskan kawin dan dengan siapa mereka akan menikah. Keputusan pada umumnya berada pada tangan laki-laki, ayah ataupun keluarga laki-laki lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketidakadilan gender dalam pelayanan kesehatan. Dalam berbagai aspek ketidaksetaraan gender, sering pula ditemukan ketidakadilan gender, yaitu ketidakadilan berdasarkan norma dan standar yang berlaku. Definisi ketidakadilan gender dalam kesehatan menurut WHO terdapat 2 aspek. Yang pertama, ketidaksetaraan yang tidak pantas atau tidak adil dalam status kesehatan, yaitu tercapainya derajat kesehatan yang setinggi mungkin, baik itu fisik, psikologis, maupun sosial. Yang kedua, keadilan dalam pelayanan kesehatan yang berarti bahwa pelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan tanpa tergantung pada kedudukan sosial dan diberikan sebagai respon terhadap harapan yang pantas dari masyarakat dengan penarikan biaya pelayanan yang sesuai dengan kemampuan. Sebagai strategi operasional dalam mencapai kesetaraan antara pria dan wanita, dianjurkan melakukan pengarusutamaan gender atau yang disebut dengan PUG. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.